Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Frialasna dari kelas Filsafat Hukum D, akan memaparkan sedikit resume tentang hak menolak dan mematuhi hukum. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada hak menolak hukum. Hugo Adam Badiou dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa yang pertama, pembangkangan warga itu berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan tidak baik ataupun alasan tepat apapun. Nah, kemudian civil disobedience atau menolak hukum itu selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara. Sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap. Yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Entah itu takut atau entah itu takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain ya. Nah, yang kedua itu ada subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini biasanya tidak bisa disebut sebagai civil disobedience ya, karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan tadi. Nah, yang ketiga itu biasanya subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Lalu selanjutnya ada 2 pendapat mengenai civil disobedience. Yang pertama itu ada pendapat dari Toriu yang menegaskan bahwa manusia itu kalau pada akhirnya mematuhi hukum karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia itu memiliki suara hati. Nah, ada lagi dari John Rawls. Ia memandang bahwa civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Nah, oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah, maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim itu memainkan peranan penting ya, agar hukum dapat diterapkan secara adil. Nah, selanjutnya itu ada 3 kondisi utama yang menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan. Itu yang pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Yang kedua, itu civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Nah, yang ketiga itu civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil disobedience ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Nah, selanjutnya ada kewajiban mematuhi hukum. Yang pertama itu kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan. Ketika kita berpikir bahwa
Moral seseorang itu tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Nah, selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral itu wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara itu merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Hal inilah yang memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain, secara moral dapat dibenarkan. Nah, kemudian selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.